Waalaikumsalam waktu. Ya, Alhamdulillah ya rekan-rekan, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sore hari ini ya, kita semua masih diberikan kesempatan ya untuk mengikuti Zoom ya, terkait reminder pekerjaan rekan-rekan, evaluasi serta persiapan tes e-learning ya. Nah, jadi sebelum kita membahas hal itu kepada rekan-rekan semua ya, adapun yang pertama yang ingin kami sampaikan, reminder kembali terkait dengan pra- pelat- pelaporan rutin ya rekan-rekan, sorry ya. Terkait pelaporan rutin pekerja. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang masing-masing wilayah ya. Ya sudah komitmen baik itu mengirimkan laporan pergantian shift, kemudian laporan patroli ya 1 sampai 2 jam sekali di WA Group ya. Kami ucapkan terima kasih ya. Harapan kami itu tolong tetap konsisten. Jangan sampai kita cek, oh hari ini ada laporan ya kan. Besok kita belum sempat cek, rekan-rekan tidak mau kirim. Jangan seperti itu rekan-rekan. Ya, jadi walaupun dicek ataupun tidak, ya kan. Laporan ini kan sebagai bukti pelaporan kerja-kerja rekan-rekan di lapangan. Jadi harapan kami ya terus laporkan seperti biasa sesuai ketentuannya. Itu kaitannya dengan laporan rutin di WA Group ya. Kemudian, nah di sini rekan-rekan kami minggu lalu ya mendapatkan informasi lagi himbauan dari kantor pusat kaitannya rekan-rekan juga diminta untuk melaporkan laporan rutin juga di aplikasi. Ya, caranya gimana? Nah, yang pertama rekan-rekan, kami ingin memastikan apakah rekan-rekan semua sudah bisa login aplikasi Prima Super App belum sejauh ini? Sudah semua? Ada yang belum yang menggunakan aplikasi ini? Nah, kalau ada dari antara rekan-rekan yang belum menggunakan aplikasi ini, Prima Super Apps ya, baik itu kendalanya entah tidak tahu nicknya, Pak saya tidak bisa login, ya kan, dan lain sebagainya, tuh tolong segera dilaporkan kepada kami, nanti kita akan tindak lanjuti ya. Nah, karena sesuai dengan instruksi arahan dari kantor pusat, selain laporan rutin rekan-rekan di WA Group, ya. Nah, ini juga diminta laporan rekam aktivitas di aplikasinya. Supaya apa? Supaya ini sebagai data backup rekan-rekan di lapangan, ya kan? Karena ya kita nanti akan cek misalnya laporan rekan-rekan di bulan Mei misalnya atau di bulan April. Kan kalau di WA Group itu otomatis filenya udah tidak bisa dibuka lagi. Ya kan? Jadi jalan satu-satunya backup data pelaporan itu bisa juga dilaporkan di aplikasi. Ya, nanti mekanismenya seperti apa nanti kita jelaskan. Nah, jadi itu dulu yang harus kita pahami bersama ya. Ya, artinya ke depan ya mulai Senin lah. Mulai Senin rekan-rekan tolong laporannya selain di WA Group juga di aplikasi Prima Super App, rekam aktivitas nama nama aplikasinya ya, nama kegiatannya rekam aktivitas. Kemudian cara menggunakannya kayak mana? Rekan-rekan harus absen dulu ya. Rekan-rekan wajib absen ketika rekan-rekan dinas pagi. Misalnya rekan-rekan dinas pagi. Ya ini untuk satpam maupun petugas kebersihan sama ya. Bahkan diaper pun sama, bisa ya. Ketika rekan-rekan sudah absen datang, maka akan muncul fitur rekam aktivitas. Ya, ketika rekan-rekan ingin melaporkan, ya silakan rekan-rekan klik rekam aktivitas.
Kemudian nanti rekan-rekan akan diarahkan di aplikasi, diminta titik mapnya diaktifkan. Tinggal rekan-rekan aktifkan saja titik map sesuai masing-masing unit kerja. Selanjutnya rekan-rekan akan masuk, ya, diminta untuk memfoto area, misalnya Sapam ketika patroli, anggaplah area lantai satu, ya rekan-rekan bersiap untuk memfoto area lantai satu. Begitu juga dengan rekan-rekan kebersihan. Misalnya area lantai satu udah dibersihkan semua, ya kan? Rekan-rekan pasti akan melaporkan hasilnya. Ya sama, tinggal rekan-rekan arahkan kameranya area mana yang mau dilaporkan, ya. Ketika sudah dipoto, rekan-rekan langsung masuk ke menu laporan situasi dan kondisi unit kerja. Jadi jangan sampai salah pilih menu ya. Di sana kan banyak menunya, ada briefing, ya kan, ada kunjungan rumah dinas, pembinaan mental dan fisik dan lain-lain. Nah, itu abaikan saja. Rekan-rekan fokus ke menu laporan situasi dan kondisi unit kerja. Ini sama ya, buat Sapam ataupun petugas kebersihan sama, menu-menunya sama, tinggal nanti rekan-rekan lampirkan keterangannya. Misal, ini contoh misal Sapam nih yang laporan. Terpantau area lantai 3, aktivitas kantor nihil. Misalnya dia patroli pada saat hari libur, ya kan? Atau pada saat shift sore. Situasi terkini aman terkendali. Ya, kalaupun memang ada hal-hal menonjol, ya dilaporkan di sini, ya. Termasuk juga petugas kebersihan juga sama, bebas. Kata-katanya seperti apa yang jelas, fotonya ada, keterangannya ada. Ya, ya jangan juga nanti petugas kebersihan kondisi lingkungannya belum rapi, rekan-rekan langsung main foto aja, jangan ya. Tolong dirapikan dulu, tolong dibersihkan dulu. Setelah semua rapi dan bersih, baru difoto, pilih jenis kegiatannya, kasih keterangan. Kemudian klik selanjutnya, ya, ikuti menunya. Nah, kemudian rekan-rekan akan diarahkan ke menu konfirmasi aktivitas. Nah, nanti dari laporan rekan-rekan akan muncul nih gambar, ya, waktu, kemudian kategori kegiatan dilaporkan, keterangannya. Nah, kalau sudah muncul menu seperti ini di aplikasi, tinggal rekan-rekan simpan. Udah kelar, ya. Jadi ini rangkaian kegiatan rekam aktivitasnya, ya. Sampai di sini ada yang masih bingung? Paham ya? Paham rekan-rekan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut, ya. Kemudian setelah rekan-rekan membuat rekam aktivitas, ya. Nah, di sini rekan-rekan juga bisa melihat, ya kan, berapa banyak sih yang sudah saya laporkan fotonya, ya kan, di aplikasi Prima Super App, ya kan. Kayak contoh misalnya rekan-rekan di RSPA, Rumah Sakit Bukit Asam. Ya itu kan fotonya luar biasa tuh kalau di WA Group. Ada 17 foto, 12 foto dan sebagainya. Ya minimal rekan-rekan khusus untuk menggunakan aplikasi ini Prima Super App, minimal lah ya laporan itu 4 atau 5 foto lah rekan-rekan foto. Khusus yang di aplikasi ya. Kalau di WA Group ya sudah seperti biasa rekan-rekan laporkan enggak apa-apa. Tapi untuk yang di aplikasi ya minimal ya 4 foto atau 5 foto ketika rekan-rekan pada saat patroli nih, patroli ya ini kan 2 jam pertama. Oh, saya patroli 2 jam pertama. Anggaplah mulai dinas jam 8. Saya baru laporan lagi ya sekitar jam 10. Ya jangan juga rekan-rekan fotonya cuma satu di aplikasi.
Minimal 4 lah atau 5. 5 titik area rawan, rekan-rekan foto cekrek-cekrek. Fotonya kayak mana Pak? Boleh foto kondisi area atau rekan-rekan sambil selfie membelakangi areanya boleh, tidak masalah. Yang penting ada fotonya, ya kan? Dan jelas, areanya jelas, ya. Itu kemudian kami lanjutkan. Selanjutnya, eh ini yang jangan sampai terjadi kepada rekan-rekan untuk selanjutnya. Misal, anggaplah dimulai Juli ya, di TMT Juli kami tarik data. Setelah kami melakukan sosialisasi ini, ternyata di lapangan kami cek di aplikasi rekan-rekan tidak melaporkan rekam aktivitas. Nah, ini tolong kalau rekan-rekan tidak melaporkan rekam aktivitas di aplikasi itu termasuk pelanggaran disiplin. Karena kenapa? Ini kan juga sesuai dengan arahan kantor pusat PKSS. Jadi saran kami adalah ya tolong dijalankan instruksi ini ya minimal tadi 4 atau 5 foto setiap rekan-rekan melakukan patroli itu dilaporkan ke aplikasi Prima Super App rekam aktivitas. Ini berlaku buat siapa, Pak? Ini berlaku buat untuk Sapam, petugas kebersihan, ya kan? Ya termasuk PTSP juga sama. Kalau memang PTSP ada yang ingin dilaporkan, ya harus juga dilaporkan. Ya, foto saja di waktu-waktu santai boleh. Ya, kalau Sapam setiap 2 jam, ya, setiap 1 jam atau 2 jam pelaporan kirim. Kalau petugas kebersihan, itulah laporan kebersihan di pagi, siang, sore, udah sama. Kan? Jadi sembari rekan-rekan laporan di WA Group, ya di aplikasi jangan lupa dilaporkan juga. Tapi fotonya tidak sebanyak yang di WA Group. Paham ya rekan-rekan ya? Maksudnya, ada yang masih bingung? Paham. Ya, Paham. ya. Terima kasih. Baik, kami izin lanjutkan. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan fitur aplikasi ya Prima Super App. Nah, tolong rekan-rekan masing-masing cek slip gajinya muncul enggak di aplikasi. Ya. Kalau rekan-rekan slip gaji tidak muncul, tolong informasikan kepada kami. Ya, karena menu ini ya sangat bermanfaat. Rekan-rekan setiap bulan nanti bisa cek slip gaji, download sendiri di sini ada menunya. Menu slip gaji. Kebanyakan ya pekerja itu kendalanya lupa PIN, tidak bisa masukkan PIN untuk melihat slip gaji. Kalau ada yang mengalami kendala tersebut, tolong segera informasikan supaya kami bisa melaporkan ke tim IT di kantor pusat. Ya, ini biar memudahkan rekan-rekan untuk memperoleh haknya terkait slip gaji. Itu ya. Kemudian ya minta tolong rekan-rekan ketika bertugas ya setiap hari absensi ini tolong digunakan rutin. Ya, tolong digunakan rutin. Pilihlah jadwal shift yang sesuai dengan jam kerja rekan-rekan. Di situ banyak jadwal shiftnya. Ya, yang kami sayangkan rekan-rekan tidak absen. Walaupun hari itu aplikasi dalam gangguan, ya rekan-rekan tidak apa-apa Pak. Usahakan tetap absen. Kalaupun memang ada keterangan terlambat, informasikan ke pada kami. Ya, bisa diajukan koreksi absen. Keterangannya bisa berubah menjadi tidak terlambat. Kalau kendalanya adalah ketika rekan-rekan mau absen, aplikasinya tidak bisa dibuka. Aplikasinya normal setelah 1 jam berikutnya. Ya, karena tidak mungkin rekan-rekan tidak absen. Terpaksa absen.
dan keterangannya telat, nah itu bisa dikoreksi. Ya, nanti kita bahas caranya bagaimana cara koreksinya ya. Itu kemudian kami lanjutkan lagi. Nah, ini tutorial update atau install aplikasi. Intinya rekan-rekan, ketika rekan-rekan menginstal atau menggunakan aplikasi ini, ya, pastikan kalau bisa passwordnya tetap menggunakan pegawai PKSS saja supaya memudahkan ketika kita melakukan perbaikan. Ya, karena ada beberapa kendala, salah satunya rekan-rekan ganti nomor WA yang lain. Nah, itu akan jadi kendala agak lama prosesnya. Tapi kalau rekan-rekan membuat passwordnya juga tetap sama pegawai PKSS seperti yang diarahkan, ya sudah enak, ya kan? Hari ini gangguan, besok udah normal lagi, ya kan? Segera bisa kita perbaiki. Tapi kalau passwordnya udah diganti, nomor handphonenya rekan-rekan juga udah ganti, waduh, bisa makan waktu 3 sampai 4 hari, Pak. Ya, jadi sangat menyulitkan. Jadi saran kami, ya pastikan passwordnya lebih baik tetap menggunakan pegawai PKSS. Kemudian, nah ini ya, data nik pegawai. Ini salah satu contoh. Ya, ini contoh misalnya di RS Bukit Asam Medika. Jadi RS Bukit Asam Medika ini keluarga kita yang baru, ya. TMT Juni ini udah bergabung bersama kita PKSS, ya. Nah, jadi ini adalah contoh nik pegawai. Ya, harapan kami rekan-rekan tolong nicknya jangan sampai lupa. Kalau rekan-rekan udah tahu nicknya, minimal rekan-rekan save lah, simpan ya kan. Buat catatan khusus, entah buat di kalender, entah buat di catatan kecil ya terserah. Yang jelas, pastikan masing-masing mengingat nick pegawai PKSS. Karena nick ini ya sama kayak kita punya KTP kan, nick ya nomor induk. Jangan sampai rekan-rekan nggak tahu nicknya. Nanti kesulitan pada saat rekan-rekan minta slip gaji, nicknya nggak tahu misalnya kan. Misalnya apalagi mau cek BPJS dan sebagainya. Kalau rekan-rekan lupa nicknya, nick pegawai, itu akan jadi masalah. Jadi saran kami, tolong masing-masing nicknya ingat. Ya, oke. Kemudian, kemudian kami lanjutkan. Ini terkait dengan penggunaan ya. Nih jadwal shiftnya kan sudah banyak. Sejauh ini terkait penggunaan aplikasi, ada ndak rekan-rekan yang kesulitan dalam memilih shift masuk atau shift bekerja di aplikasinya masing-masing? Ada Ah, kendala atau tidak rekan-rekan? tidak. Tidak ya. Ya, kalaupun nanti ada kendala, misal ya, oh shiftnya tidak muncul Pak, tidak ada pilihan jam 7 ke jam 5 misalnya. Atau tidak ada pilihan jam 8 sampai jam 4 sore misalnya. Nah, itu tolong kami diinformasikan ya, biar nanti kita lakukan perbaikan. Ya, sebenarnya apapun jenis SIP-nya kalau memang ada di situ ya rekan boleh ya bebas memilih karena sudah banyak didaftarkan oleh tim IT pilihan untuk jadwal-jadwal SIP-nya. Tinggal rekan-rekan menyesuaikan saja dengan jam dinasnya masing-masing. Kemudian, nah ini perlu rekan-rekan ketahui, pemberlakuan potongan jika tidak aktif absensi Prima Super App. Nah, ini juga berlaku seluruh Pak. Ya termasuk saya juga. Kalau saya tidak absen, kena denda. Ya kan? Nah, jadi ini terus kami ingatkan kepada rekan-rekan, tolong ketika rekan-rekan tugas, rekan-rekan dinas, ya kan, baik absen datang, absen pulang, ya tolong dilaporkan dan digunakan aplikasinya supaya ya kita
tidak berlaku denda ya kan. Karena kita dianggap tidak aktif menggunakan aplikasi absensi ini. Ya, nah ini supaya jadi perhatian bagi rekan-rekan. Kemudian, nah, nah ini yang sering rekan-rekan laporkan setiap hari. Misal, saya pernah lihat rekan-rekan ada yang melaporkan seperti ini, error ya kan. Gimana nih Pak error, tidak bisa absen ya kan. Nah, terkait kendala-kendala seperti ini, error ya kan, kemudian keterangannya terlambat 11 jam, kemudian ada keterangan alfa ya kan. Yang seperti ini, yang pertama rekan-rekan jangan panik ya. Masing-masing rekan-rekan lakukan koreksi absen. Menunya di mana, Pak? Nah, menunya untuk koreksi absen atau setting jam kedatangan biar enggak ada keterangan telat. Caranya rekan-rekan buka menu kehadiran. Ya, nanti silakanlah dicoba di handphone masing-masing, buka menu kehadiran. Setelah itu rekan-rekan lihat, oh ada enggak pengajuan daftar kehadiran ya kan. Kalau ada tampilan seperti ini, tinggal rekan-rekan ajukan koreksi absen. Anggaplah hari ini keterangan terlambat 1 jam. Kenapa? Ya karena error. Pagi-pagi mau absen, jam 6 ada keterangan ini. Ya kan? Ketika rekan-rekan coba lagi, jam 7 baru normal. Ya kan? Atau jam 8 atau jam 9. Ya kalau udah jam 8 jam 9 kan pasti telat 1 jam. Ya kan? Nah, itu bisa disetting jam kedatangannya. Ajukan koreksi, kemudian rekan-rekan isi data perbaikan baik itu jam masuk, ya ini manual bisa rekan-rekan setting ya. Jam masuknya jam berapa, jam keluarnya jam berapa, ya kan? Kemudian isi keterangan kendalanya. Kenapa rekan-rekan mengajukan koreksi absen? Ya karena terjadi gangguan server atau aplikasi error tidak bisa digunakan, ya kan? Atau kendala lain misalnya ban motor pecah misalnya kan, tapi sudah konfirmasi dengan user bahwa hari ini saya terlambat. Jangan nanti rekan-rekan buat-buat ya. Kami khawatir rekan-rekan keterangannya dibuat-buat misalnya ya pecah ban motor ternyata memang sengaja rekan-rekan terlambat. Rekan-rekan karena absennya terlambat, rekan-rekan ya rekayasa jadinya ya di keterangan ini. Bohong lah intinya. Jangan seperti itu ya rekan-rekan ya. Karena kita pasti akan cross check. Jadi ya tulislah kenapa hari ini terlambat ya kan. Keterangannya apa ya kan. Nah kemudian tadi yang paling penting adalah kebanyakan kita mengajukan koreksi absen ini karena kendala aplikasinya yang tidak bisa dipakai. Ya kalau aplikasinya normal tidak mungkin lah rekan-rekan tidak menggunakan ya. Jadi ya menyesuaikan sajalah keterangannya. Sudah setelah rekan-rekan isi ya koreksi absen, klik simpan. Nah, kemudian laporkan ke RO masing-masing atau japri WA saya boleh, Pak. Nah, rekan-rekan ya khusus di wilayah Bangka, RO-nya udah berganti. Ya, Bangka, kemudian Sungai Liat, kemudian Tanjung Pandan. Harus rekan-rekan ketahui RO terbaru PKSS untuk wilayah Bangka itu Pak Agung. Jadi Pak Yuda dia udah mutasi ke Palembang, ya kan? Nanti kami sudah menginformasikan Pak Agung buat berkunjung ke masing-masing pengadilan agama, pengadilan tinggi, ya kan? Pengadilan negeri masing-masing wilayah, khususnya wilayah Bangka. Nah, untuk di wilayah Sekayu, ya sementara RO-nya masih Pak Rizky, ya tetap sama, ya kan? Muara ini Lahat itu RO-nya udah ganti, ya. Lahat
Pak Miko sekarang RO-nya. Nah, jadi rekan-rekan ya pastikan rekan-rekan terinfo ya siapa sih RO PKSS saya ya kan. Rekan-rekan harus cari tahu ya, harus mengetahui karena ketika ada kendala terkait absensi yang seperti ini, kalau rekan-rekan tidak mengajukan koreksi, ya kita khawatir rekan-rekan akan kena denda nanti. Ya kan? Denda karena terlambat, denda karena tidak absen. Padahal rekan-rekan ingin absen, ya kan? Rekan-rekan tidak ingin terlambat. Karena aplikasinya error, terpaksa rekan-rekan buat koreksi absen. Ya, kenapa harus dilaporkan ke RO? Ya, karena RO yang bisa approval-nya. Ya, dia yang approve laporan-laporan ini. Oke, paham ya rekan-rekan ya? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait aplikasi Prima Super App sebelum kita lanjut? Izin Dan, Ya, boleh, boleh, Pak. izin Dan, Boleh. Dan. Nih, perkenalkan saya Ajib Alparis Dan dari PS Kayu. Ya. Terkait RU tadi Dan, izin bertanya di Sekayu Pak Rizky apa Pak Yudan Dan? Oh Soalnya ya. di grup Pak Hmm. terus Oke. satu lagi yang mau Ya. koreksi absen, kalau kita pas mau udah absen pulangnya pas mau koreksi itu nggak bisa Dan. Hmm. Kendalanya? Setiap kali mau Hmm. nggak bisa kita. Terima kasih Dan. Oke ya. Terima kasih ya Pak Izin Ajib dan ya. Oke ya, sebentar Pak Assalamualaikum. ya. Saya jawab satu-satu dulu. Nah, jadi untuk yang DPS Kayu, ya RO-nya Pak Rizky udah mutasi. Ya, udah pindah ke Prabu Muli sama kayak Agung. Jadi RO sekarang ya benar Pak Yuda yang megang wilayah Sekayu. Ya. Kemudian terkait tidak bisa koreksi absen, boleh Pak Ajib boleh japri WA Pak Yuda atau japri WA saya, boleh Bang. Aman, nanti kita bantu. Tapi usahakan rekan-rekan gimana caranya ya absenlah lebih awal. Datanglah lebih awal. Ya minimal setengah jam lah sebelum pelaksanaan tugas. Jadi rekan-rekan tidak was-was lagi. Telat absen misalnya seperti itu. Ya, paham ya rekan-rekan ya? Dan, Ya, lanjut. Ada lagi ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oh, siap. Saya Waalaikumsalam. Hmm. Ahmad. Izin dan yang untuk slip gaji itu cuma Januari aja untuk kementerian di Bangka Belitung yang yang muncul. Oke. Selain habis bulan Februari dan selanjutnya nggak keluar untuk slip gaji. Oke, siap. Nah, itu Terkopi. aja buat tolong dicatat karena Siap. semua Hmm. di kementerian udah saya cek kayaknya bermasalah di situ dan Oke. Terima kasih Pak Rahmat ya, Pak Danur Rahmat ya kan. ya Terkait siap terima informasinya kasih. ya nanti boleh Pak Rahmat Japri WA ya, tolong kirimkan screenshot. Ya kita perlu nanti kita laporan ke tim IT kantor pusat. Kenapa wilayah Pengadilan Tinggi Agama ini kok slip gajinya cuma bulan satu misalnya kan. Bulan-bulan yang lain enggak Ya. muncul ya. Bukan bukan di bukan di PT aja bang, PT, Oh seluruh PM ya. semua sama. Oh suruh sama. Oke oke oke. Ya Boleh boleh. Nanti tolong makanya kirim screenshot ya. makanya Ya ya boleh boleh. siap Bang. Ya 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 Oke ya. oke oke. Oke ya kami mohon maaf ya kalau memang hal itu terjadi. Ya nanti segera kami tindak lanjuti. Kita laporkan ke tim divisi kantor pusat. Ya divisi IT kantor pusat. Terima kasih. Boleh nanti Japri WA kabarin. Ya nanti kita teruskan ke kantor pusat. Yang lain ada kendala dengan aplikasi? Jelas ya? cukup. Ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, ini kaitannya dengan e-learning.
Nah, ini perlu rekan-rekan ketahui bahwasanya kita setiap per 3 bulan dari arahan kantor pusat akan diadakan e-learning, baik itu e-learning Sapam, ya kan, e-learning tim kebersihan, itu ada e-learning petugas driver, ada per 3 bulan. Nah, untuk bulan ini, ya kan, di bulan Juni ini, e-learning yang pertama itu rekan-rekan anggota Sapam ya, anggota Sapam. Kapan e-learningnya? E-learningnya kalau melihat jadwal kita pelaksanaannya Palembang ya. Palembang itu di hari Senin, ya hari operasional, ya kan, tanggal 29. Waktu pelaksanaannya kapan? Ya kan? Dari jam 8 pagi hingga jam 12 malam, ya. Jadi ini waktu waktu untuk rekan-rekan pelaksanaan e-learning ya. Hari Senin jam 8 sampai jam 12 malam. Caranya gimana Pak e-learning ini? Nah, ini kita jelaskan ya. Jadi nanti untuk pelaksanaan e-learning, rekan-rekan nanti akan kami kirim berupa link ya. Link website namanya ini HTTP Prima Academy PT PKSS. Kemudian nanti rekan-rekan diminta login melalui website ini dengan memasukkan nomor NIK pekerja. Nah, inilah tadi ya. NIK tadi jangan sampai rekan-rekan lupa. Jadi silakan diingat masing-masing. Kemudian rekan-rekan login, passwordnya sama. Pegawai PKSS huruf kecil. Ya. Untuk penggunaan link website ini bisa enggak Pak di handphone? Bisa. Bisa enggak Pak di laptop, tab dan sebagainya? Bisa. Ya, bisa diakses semua. Ya. Kemudian setelah nick dan password dimasukkan, rekan-rekan tinggal klik login. Ya. Nanti pada saat login melalui link website, ketika rekan-rekan tidak bisa login, ya kan, gagal lah loginnya gagal. Rekan-rekan bisa memanfaatkan fitur lupa password, ya kan? Padahal rekan-rekan nicknya udah benar, ya kan? Passwordnya udah benar, pegawai PKSS. Ternyata tetap tidak bisa login. Ya intinya jangan panik, rekan-rekan bisa klik menu lupa password. Ya, setelah itu rekan-rekan masukkan tanggal lahirnya, tanggal, bulan, tahun. Masukkan nick, kemudian verifikasi. Udah, rekan-rekan sudah normal, sudah bisa login ke websitenya lagi. Selama rekan-rekan login di website, nanti akan muncul ya seperti ini menunya ya. Menu, ya misalnya selamat datang Al-Amin. Nah, nanti di sini ada soal-soalnya. Soal nomor 1, pilihannya seperti pilihan ganda. Gampang kok. Kalau rekan pernah tes CPNS ya kurang lebih ya kayak itulah tampilannya sama, tidak sulit. Tinggal rekan-rekan pilih jawaban mana yang benar, rekan-rekan klik, pilih, lanjutkan, ya kan sampai ujiannya selesai. Soalnya berapa Pak? Soalnya 50, ya kan? Target kami berapa Pak untuk ujian ini? Nilainya harus di atas 95, ya kan? Baru dianggap lulus ujian. Kalau rekan-rekan nilainya ternyata 40, 30, 20, ya sudah. Dari arahan kantor pusat, rekan-rekan akan diberikan surat teguran, ya kan? Bahkan surat peringatan. Nah, jangan sampai lah ya. Jadi tolong nanti kita akan share materi apa sih yang harus dipelajari supaya nilainya bagus. Nanti kami akan kasih materinya, ya kan? Intinya ketika pelaksanaan ujian ini waktu tes itu 60 menit pengerjaan, ya kan? Skala waktu pengerjaan dari jam 8 sampai jam 12 malam.
Ya, jadi kalau rekan-rekan lagi dinas pagi, anggaplah misal contoh Pak Rahmat hari Senin dinas pagi. Ya, tidak mungkin kan Pak Rahmat mengerjakan e-learning pagi hari. Pasti Pak Rahmat mengerjakan di sore. Bisa tak? Bisa. Karena waktu pelaksanaannya sampai jam 12 malam. Ya kan? Atau Pak Rahmat mau mengerjakan di jam 11 malam. Bisa tak? Bisa. Ya, bisa. Ya kan? Kalau udah lewat hari udah tidak bisa. Nilainya pasti nol. Ya. Terus ya, selama pengerjaan tidak perlu buru-buru. Waktunya kan 1 jam. Ketika rekan-rekan sudah masuk website, rekan-rekan udah masuk nih ya website ini, waktunya otomatis berjalan 60 menit. Ya, tidak usah buru-buru, soalnya cuma 50. Dan soalnya itu terkait dengan Sapam, tupoksi Sapam, layanan, kemudian terkait aksi unjuk rasa ya. Nah, nanti kita akan bahas nih. Dasar negosiasi pengamanan unjuk rasa. Nah, ini materi yang akan diujikan 10 soal grooming, 10 soal tugas dan tanggung jawab Sapam, 10 soal service value Gistar, 10 soal service excellence, 10 soal dasar negosiasi pengamanan unjuk rasa. Total 50 soal. Target rekan-rekan adalah nilainya di atas 95. Ya, saya yakin rekan-rekan bisa lah, gampang, tidak susah ya. Asalkan nanti rekan-rekan belajar. Ya, Pak, ujian ini berlaku bagi siapa saja, seluruh pekerja PKSS. Ya, kali ini kan yang diujikan Sapam. Nanti yang akan datang petugas kebersihan. Nanti yang akan datang petugas reper. Yang akan datang lagi nanti ada petugas-petugas yang lainnya, pekerja yang lainnya nanti akan ada ujian e-learning. Ya, ini sebagai indikator penilaian sejauh mana pemahaman kita pelaksanaan tugas di lapangan. Ya kan, salah satu indikatornya dari diadakan ujian. Ya, sama ini seluruh ya selindo pengerjaannya sama, semua juga diminta pengerjaan tes ini. Oke, paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan terkait e-learning? Ada yang masih bingung? Paham. Ya, ya, oke. Baik, kalau paham, kami izin lanjutkan kembali. Selanjutnya ini terkait dengan, nah, ya, SOP. Ya, SOP seorang sapam unjuk rasa. Nah, kita langsung masuk materi sedikit ya. Nah, jadi rekan-rekan terkait dengan materi yang nanti akan diujikan di e-learning, salah satunya itu terkait negosiasi unjuk rasa. Ya minimal rekan-rekan tahu sih standar operasional prosedur pengendalian massa saat terjadi penyimpangan aksi unjuk rasa. Ya, rekan-rekan harus paham ini istilahnya apa. Nanti akan keluar nih di ujian massa itu apa. Massa adalah organisasi atau sekelompok massa yang melakukan aksi unjuk rasa, ya kan. Penyimpangan aksi unjuk rasa contohnya apa? Pada saat massa tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2012 terkait batasan waktu yang boleh dilakukan untuk aksi unjuk rasa, yaitu jam 6 pagi hingga 6 sore. Nah, nanti ini kemungkinan keluar Pak di soal. Kemudian contoh tindakan penyimpangan aksi unjuk rasa apa saja? Ya kan? Yaitu memancing keributan. Ya, ini peserta unjuk rasa membawa alat senjata ataupun menyerang, melakukan tindakan lainnya yang memancing keributan. Kemudian yang kedua, mengganggu operasional perusahaan, ya kan? Kemudian selanjutnya tidak mengikuti imbauan di mana peserta unjuk rasa tidak bersedia mengikuti arahan himbauan petugas pengamanan, ya.
Petugas pengamanan di sini ya salah satunya kita Satpam. Kalaupun memang di sana diterjunkan pihak polisian atau pihak TNI, ya itu juga petugas pengamanan. Ya. Kemudian apa maksud dan tujuannya? Ya kan? Tujuannya adalah mengantisipasi gangguan keamanan dan ancaman di lingkungan perusahaan ketika terjadi aksi demo atau event lainnya yang melibatkan massa yang banyak. Ya. Tugas kita adalah memastikan bahwa keadaan perusahaan ataupun instansi masing-masing tetap dalam keadaan aman terkendali. Nah, jadi itu tujuan rekan-rekan ketika ada aksi demo, unjuk rasa. Ya, secara intinya kita memastikan kantor kita tetap aman. Kalaupun memang ada ricuh, ya kan, keributan dan sebagainya, ya kita memastikan jangan sampai aset perusahaan atau aset kantor kita, aset instansi, kita tidak tahu siapa yang melakukan pengerusakan. Minimal kita tahu, minimal rekan-rekan foto, minimal rekan-rekan video kan kalau memang sempat, minimal rekan-rekan cegah kalau memang bisa dicegah, minimal rekan minta bantuan ke pihak aparat, ya kan, bahwa sini ada aksi ricuh demonya misalnya seperti itu. Nah, jadi itu tujuannya. Kemudian langkah-langkah yang harus rekan-rekan lakukan seperti apa? Ya, kalau sesuai dengan standar SOP, ketika terjadi unjuk rasa, rekan-rekan pasti yang pertama adalah meningkatkan kewaspadaan. Jelas ya, kalau kita jago, anggaplah kita jaga pagi nih. Kita nyangka hari ini aman. Ya kan? Tiba-tiba jam 10 pagi datang segerombolan massa. Ya, entah dia dari LSM dan lain sebagainya misalnya ya. Rekan-rekan enggak tahu, loh kok bisa ada aksi massa banyak, ya kan? Nah, tugas rekan adalah memastikan kegiatan aksi unjuk rasa mereka ini resmi atau tidak, ya kan? Biasanya ditunjukkan dengan surat izin dari pihak kepolisian, bahwasanya memang ada informasi, ya kan? Tapi kalau dia ngujuk-ujuk datang dari surat izin dan sebagainya, membuat keributan, membuat kegaduhan, jumlah masanya banyak, anggaplah lebih dari 6 orang misalnya ya kan. Nah ini udah bahaya nih, udah ilegal unjuk rasanya. Udah membuat keributan. Ya kan. Tugas rekan adalah ya sigap, waspada, pastikan dulu. Jangan jangan sembarangan orang ini masuk ke wilayah kita. Harus sesuai prosedur. Ya kan, ya salah satunya tadi kita meminta ya surat izin aksi unjuk rasanya mana. Kita pasti cek. Kalau memang sehari atau seminggu sebelum sudah terinfo, ya pasti rekan-rekan udah manajemen udah tahu ya. Manajemen udah tahu, udah pasti dia minta bantuan dengan pihak aparat. Dalam hal ini pihak polisian ataupun pihak TNI misalnya. Ya, nah itu. Kemudian yang kedua, pastikan petugas pengamanan ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan. Nah, jangan nanti rekan-rekan pada saat ada aksi demo, justru rekan-rekan lari, ya kan? Atau rekan-rekan bersembunyi, ya kan? Atau rekan-rekan menghindar dan sebagainya. Ini jangan. Terutama kalaupun memang di wilayah rekan-rekan ada aksi demo, ya tolong informasikan semua. RO-nya diinformasikan, Pak, hari ini ada demo Pak di Pengadilan Tinggi Agama misalnya kan. Mohon bantuannya Pak, ya kan? Nanti RO datang membantu, ya, membantu rekan-rekan. Kemudian rekan-rekan tahu nih, rekan sip kerja kita ada yang nanti masuk sore atau ada yang off dan sebagainya, tolong diinformasikan juga. Bantu penambahan, penebalan. Ya, hubungi teman kita. Tolong hari ini demo kita
penebalan dulu untuk tim Satpam, ya kan? Selain sudah ada penebalan dari pihak kepolisian, ya kan? Tapi kalau jumlah anggota kepolisian udah banyak, ya minimal anggota Satpam kita yang ya enggak apa-apa dia tidak kita panggil, tapi yang untuk shift selanjutnya kita hubungi, tolong bantu datang, ya kan? Kantor kita lagi ada demo, ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya petugas pengamanan berkoordinasi dengan pimpinan dan RO. Nah, tadi sudah kita bahas, ya kan? Karena tidak mungkin kita tidak menginformasikan ke pimpinan. Dalam hal ini ya pimpinan di masing-masing unit kerja rekan-rekan. Kemudian yang kedua, pastikan rekan-rekan menginformasikan ke RO PKSS bahwasanya ada gangguan keamanan nih. Serta pihak kepolisian setempat diinformasikan ketika adanya gangguan Kamtibmas, ya kan? Kemudian lanjut, jika menemukan benda mencurigakan, maka petugas pengamanan untuk tidak menyentuh barang tersebut, namun langsung melapor ke pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Amin amin lah. Misal contoh ketika ada aksi unjuk rasa, misalnya rekan melihat ada orang yang bawa bom molotov misalnya kan, senjata tajam misalnya dan lain sebagainya, batu dan sebagainya. Nah itu rekan-rekan harus lapor pihak polisian. Ini udah parah nanti, ya kan? Kalau rekan-rekan tidak tangani serius ya terkait ini. Kemudian petugas pengamanan melakukan koordinasi dengan cabang PKSS sebagai pusat informasi dalam rangka pencatatan laporan dan koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian jika gagal penertiban melalui negosiasi, maka Komandan Regu mempersiapkan tindakan penertiban seperti pasukan membentuk formasi rapat dengan lengan saling mengunci. Ya kalau anggota kita sapamnya banyak nih, ya kan? Tapi kalau anggota sapam kita cuma 3, ya ini pasti kita minta bantuan pihak kepolisian. Karena tidak mungkin rekan-rekan bertiga menghadapi orangnya banyak, lebih dari 6, ya kan? Kemudian langkah selanjutnya Komandan Regu memberikan seru peringatan kepada pihak yang melakukan unjuk rasa. Dan yang terakhir, upaya penertiban dilakukan sedapat mungkin dilakukan tanpa kekerasan. Nah, ini yang paling penting. Harapan kami kepada rekan-rekan ketika ada aksi demo, ya namanya massa ya masyarakat terutama ingin menyampaikan aspirasi, kekecewaan dia mungkin atau keingintahuan dia, opini dia dan lain sebagainya. Jangan rekan-rekan terpancing emosi. Sekali lagi kepada rekan-rekan Sapam, jangan terpancing emosi, apalagi rekan-rekan main PC, main tabok, main tangan. Jangan, jangan ya. Usahakan lakukan ya pendekatan secara humanis lah, ya kan? Tidak dengan kekerasan. Kecuali dia udah melakukan kekerasan yang sifatnya bahaya, menggunakan sajam dan sebagainya. Itu segera tuh laporkan ya, segera amankan kalau memang bisa kita amankan, amankan. Ya kan? Jadi itu kurang lebih ya SOP ketika terjadi aksi massa kaitannya dengan aksi unjuk rasa. Ini singkat, secara singkat. Kemudian kami lanjut, ini terkait dengan penemuan barang hilang. Nah, ini juga ya kan. Kepada rekan-rekan, ini kaitannya ketika rekan-rekan patroli ya atau rekan-rekan ketika berjaga. Khusus anggota Sapam, kami mengingatkan tolong kalau rekan-rekan patroli, kalau rekan-rekan bertugas, pastikan barang yang bukan milik kita yang kita temukan, tolong itu diamankan, diserah terimakan. Jangan rekan-rekan 86 kan. Nah, ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan.
Ya walaupun misalnya rekan-rekan anggaplah sholat di musola nemukan jam tangan milik, ya kita tidak tahu jam tangan siapa ini, atau menemukan dompet, atau menemukan kunci motor, ya kan? Harapan kami kepada rekan-rekan seluruh dimanapun bertugas, tolong barang pribadi yang bukan milik kita, ya kan, baik itu milik tamu, milik karyawan, milik pimpinan kita, milik masyarakat. Ketika rekan-rekan menemukan, tolong diamankan, diserah terimakan dengan petugas jaga selanjutnya kalau memang yang pemilik barang ini belum mengambil barangnya. Kemudian tolong dicatat, difoto, dicatat, tulis di buku mutasi. Ya kan? Kalau memang yang ditemukan anggaplah dompet, ya tolong dirincikan barang yang ditemukan apa. KTP, SIM, kartu ATM, uang sejumlah 7 juta misalnya ya kan. Tolong diserah terimakan jelas. Ya kan, jangan nanti dilaporkan KTP, SIM, kartu ATM, ya kan, uangnya tidak dilaporkan. Jangan. Ya, karena ya kami menyayangkan tindakan-tindakan yang di luar dari prosedur yang rekan-rekan lakukan bukan hanya mengancam ke rekan-rekan tapi ke perusahaan kita juga. Ya, kami tidak mau ada kejadian kehilangan barang, justru pelakunya kita, anggota Sapam kita. Malu, Pak. Ya kan? Nanti ya kalau orang yang punya tidak terima dia buat laporan, pengaduan ke pihak polisian kena, Pak. Rekan-rekan pasti kena. Ya, jadi tolong tolong diselamatkan barang yang ditemukan, didata, dipoto, tulis di buku mutasi, kemudian diserah terimakan ke petugas selanjutnya. Kalau memang kita belum lepas dinas, si pemilik barang datang melapor bahwasanya ada barangnya hilang, tolong cross check dulu, pastikan benar enggak. Bapak tadi ketinggalan apa? Handphone. Jenisnya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Ya kan? Handphonenya warna apa, Pak? Tanya dulu. Jangan langsung kita percaya, oh ini handphone Bapak. Iya kan? Benar enggak, Pak? Iya. Ternyata orang ngaku-ngaku kehilangan. Pernah ada kejadian seperti itu? Pernah. Dia ngaku-ngaku barang yang hilang itu milik dia. Setelah kita serah terimakan, kita kasih. Selang berapa menit, yang punya barang nian itu datang. Pak, Bapak ya yang tadi nemukan dompet saya misalnya kan. Tadi ketinggalan. Loh, tadi ada yang ngambil, Pak. Nah, itu karena apa? Karena kita tidak teliti, tidak cross check dulu. Ya kan? Jadi ketika menemukan barang yang hilang, ya tolong difoto saja dokumentasi. Bila perlu ketika kita menyerahkan difoto dokumentasi, ada bukti. Bila perlu minta data dirinya. Ya, itu kepada rekan-rekan. Kemudian selanjutnya ini terkait SOP tertangkap tangan. Nah, rekan-rekan tolong ketika penjagaan, ketika rekan-rekan patroli, ya kan, terdapatlah terduga, misalnya kan, orang yang ingin melakukan tindak kejahatan, entah dia mau curi sepeda motor, ya kan, entah dia ingin melakukan percobaan memanjat pagar, dari pagar belakang, dari pagar samping, entah dia ingin mencuri helm, ya kan, karena tempat rekan-rekan ini kan identik dengan area parkirnya padat. Ya, nah itu tolong jadi perhatian rekan-rekan. Kalaupun memang A1 rekan-rekan menemukan atau memergoi, ya kan, orang yang melakukan tindak jahat, ya jangan ragu Pak, langsung amankan. Kalaupun memang sudah diteriakkan oleh masyarakat maling misalnya kan, mau dihakimi oleh maling, oleh masyarakat misalnya, tugas rekan-rekan adalah mengamankan terduga pelaku tersebut. Jangan rekan-rekan justru ikut memukuli pelaku tersebut. Ya kan? Tolong jangan ya. Karena kami khawatir rekan-rekan salah bertindak karena merasa kesel mungkin ya, kesel lah di wilayah kita sering kehilangan helm misalnya kan. Ternyata pelakunya dapat, ya kan, tertangkap.
Ya, rekan-rekan karena emosi, rekan-rekan ikut mukuli. Jadi masalah ada itu jadi masalah. Apalagi pelakunya melihat, oh, yo bapak ini pak, ketika di BAP oleh pihak polisian, terduga pelaku tadi lapor, Pak saya dipukul juga Pak oleh sapamnya Pak. Ini Pak pecah bibir aku dan sebagainya kan. Aku nuntut juga Pak, ya kan. Tak ganti rugi dan lain sebagainya. Bisa tak seperti itu? Bisa. Makanya kita sebagai pengamanan ketika menghadapi hal genting seperti ini, pelaku yang terduga, tugas kita adalah mengamankan dia. Kalaupun memang ada pengeroyokan dan sebagainya, yuk kita selamat ke kita aman, kita borgol masukkan ke pos sapam misalnya. Telepon pihak kepolisian sampai dijemput. Ya kan jauhkan dari aksi massa. Kalau kita biarkan dia dikeroyok massa mati Pak dia. Pasti mati. Ya kan? Nah, dan hal itu harapan kami jangan sampai terjadi di wilayah kita masing-masing. Jelas kita lalai nanti ketika ada kejadian seperti ini, ada aksi pengeroyokan, terduga pelaku mati di tempat, mana satpamnya? Kok enggak membantu mengamankan? Atau sengaja rekan-rekan membiarkan hingga pelaku tersebut mati ya kan? Wah, itu bisa jadi masalah ya kan? Ini perlu kami ingatkan kepada rekan-rekan. Kemudian lanjut ya, ini wajib memiliki kontak dan menyimpan kontak darurat. Nah, ini sudah sering kami sampaikan untuk rekan-rekan, khususnya Sapam, tolong manfaatkan layanan 110. Ya, baik itu adanya gangguan di unit kerja ataupun di sekitar lingkungan kita, ataupun ketika rekan-rekan bertugas ternyata ada kejadian kecelakaan, bisa enggak kita minta bantuan melalui ini? Minta bantuan rumah sakit atau ambulan? Bisa. Telepon saja, Pak. Ya kan? Nah, apalagi yang kami khawatirkan di masing-masing wilayah rekan ada aktivitas kejadian begal. Ya, kalaupun rekan-rekan berjaga terutama dinas malam, rekan-rekan melihat ya kan di luar pagar kita ada aksi begal, wah, udah Pak telepon Pak pihak polisian, biarlah Pak polisi yang menangani, telepon ya. Karena TKP-nya terjadi di depan kantor kita, ya bantu masyarakat, ya kan. Apalagi layanan 110 ini gratis ya, tanpa pulsa, rekan-rekan bisa menghubungi, bisa minta bantuan, ya itu. Yang jadi perhatian. Termasuk juga rekan-rekan misalnya berhasil menangkap pelaku tindak kejahatan, ya kan rekan-rekan berhasil amankan. Rekan-rekan kan tidak mungkin meninggalkan area jaga demi mengantar pelaku tindak kejahatan ini. Ya udah, telepon saja Pak 110. Nanti pihak kepolisian yang piket, tim SPKT-nya meluncur ke lokasi untuk menjemput terduga pelaku. Ya kan, tidak harus kita meninggalkan kantor. Telepon saja ini 110. Kemudian ini layanan penyelamatan darurat ya. Yang paling penting adalah pemadam kebakaran, ambulan, kemudian PLN ya. Tolong masing-masing rekan-rekan nomor kontak darurat seperti ini pastikan rekan-rekan tahu. Ketika ada kejadian darurat seperti ini rekan-rekan udah paham. Oh, ada kebakaran, ternyata apar kita expired. Rekan-rekan mau memadamkan trafo kebakaran, anggaplah di kantornya. Ya kan karena aparnya expired. Tidak mungkin akan bisa memadamkan apinya. Segera telepon 113. Ya kan? Sebelum api membesar ya matikan dulu listrik, padamkan. Ya kan? Nah, itu pentingnya rekan punya nomor telepon layanan 113. Jangan sampai ketika menghadapi kejadian kebakaran, rekan-rekan udah panik duluan, rekan-rekan tidak minta bantuan. Ya, segera minta bantuan, segera lakukan penanganan. Ya. Itu kemudian ini sedikit lagi saya minta waktu. Ini kaitannya dengan larangan jabatan ya rekan-rekan ya. Nah, oke.
Ini untuk rekan-rekan semua ya, bukan hanya Sapam. Di sini perlu kami tegaskan kepada rekan-rekan, tolong baik petugas kebersihan, ya kan, baik petugas PTSP, baik petugas anggota Sapam, tolong jangan sampai kita mendapat komplain, terutama dari pihak user atau pimpinan rekan-rekan, kaitannya dengan laporan Sapam meninggalkan unit kerja tanpa izin, ya. Jadi Izin kalau Komandan, untuk ke sana dulu, izin keluar dulu Komandan. ya lanjut, Dah, Pak. Oke, siap. Ya. Jadi pastikan rekan-rekan, kalaupun mau meninggalkan lokasi, ya manajemen harus tahu Pak. Walaupun rekan-rekan izinnya mau beli makanan, karena kami tidak mau ada laporan komplain, bahkan ini dibahas di meeting dan sebagainya, temuannya ya sapam kita tidak ada izin ketika keluar, ya kan? Minimal rekan-rekan pihak yang mengawasi masing-masing user itu mengetahui, oh sudah izin, ya Pak, memang benar. Petugasnya udah izin dengan kami. Dia jaga sendirian atau dia jaganya berdua. Ketika jam makan siang dia keluar, pasti Pak izin dengan kami. Tidak berani mereka tidak izin. Nah, harapan kami seperti itu ya. Harus izin ya dengan pihak manajemen. Jangan sampai ada laporan ya kita tanpa izin main tinggal-tinggal kantor saja atau main meninggalkan plottingan area jaga. Kemudian selanjutnya menerima dan meminta imbalan. Nah, ini juga jangan sampai terjadi. Ya, ini bagi seluruh rekan-rekan tolong ini kaitannya dengan meminta tips. Ya, ini jangan sampai terjadi. Kalau ini terjadi dan masyarakat membuat laporan aduan viral ke medsos dan sebagainya, bukan hanya rekan yang malu ya, kita juga malu. Kita juga kena imbasnya. Ya, jadi tolong ya lakukanlah sesuai dengan ketentuan kita. Ya. Memang sudah tugas kita membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan. Ya kan bukan berarti rekan-rekan bagus, rekan-rekan ramah, sopan santun karena ada niat lain. Niatnya untuk meminta imbalan itu tidak boleh. Kemudian dilarang tidur pada saat penjagaan, terutama shift malam. Nah, tolong ini jadi perhatian rekan-rekan. Aktivitas yang paling lawan adalah penjagaan malam. Kami tidak menyarankan rekan-rekan penjagaan malamnya tidur, kecuali rekan-rekan jaga bergantian, ada dua sapam yang jaga. Ya enak, istirahatnya bisa gantian, ya kan? Tapi kalau rekan-rekan jaganya sendirian, ya kan? Rekan-rekan tidur, ada kebakaran, rekan-rekan tidak tahu. Ada orang mencuri, rekan-rekan tidak tahu, ya kan? Nah, yang kami khawatirkan ketika terjadi tindak kejahatan seperti itu, jelas bukan hanya rekan-rekan akan diberikan sanksi tegas, ya kan, berupa pemberhentian atau pengembalian. Yang kami khawatirkan rekan-rekan adalah diminta ganti rugi. Nah, itu bahaya. Ya, tolong jadi perhatian, pastikan shift malam penjagaan dengan maksimal. Kemudian dilarang merokok pada saat jadwal tugas. Nih tolong jadi perhatian rekan-rekan. Dilarang selalu berada di dalam atau di pos sapam sehingga tidak terlihat. Ya, tolonglah ketika rekan-rekan jaga, kalau memang ada pos sapam, ya kan ketika patroli ya ada aktivitasnya terlihat. Masyarakat tuh tahu oh di pengadilan ini sapamnya ada loh. Orang mikir dua kali kalau ingin melakukan tindak kejahatan. Kemudian tidak disarankan bermain game selama bertugas, datang terlambat, tidak aktif laporan, mengulur waktu, istirahat, mengobrol, berkerumun dan melakukan pekerjaan di luar tugas. Kemudian terakhir, dilarang membawa orang lain pada saat jadwal tugas, baik itu keluarga, teman, kerabat, dan lain-lain. Ini kaitannya dengan resiko keamanan ya, terkait dengan resiko keamanan. Kemudian lanjut, ini terkait seksual harassment. Apa sih maksudnya? Nih, saya jelaskan sekilas. Pengertiannya adalah pelecehan seksual. Nah, ini tolong ya
bagi seluruh rekan-rekan untuk menjadi perhatian ya, terutama ya bentuk-bentuk hal-hal yang mengarahkan ke pelecehan seksual ya, contoh seperti komentar atau candaan seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, mengirim gambar video berbau seksual, mengintimidasi atau memaksa secara seksual. Nah, tolong ini jangan sampai terjadi lah, apalagi ini terjadi ya sesama kita pekerja, jangan ya. Ini perlu kami ingatkan karena ini ya ada di beberapa user kejadian seperti ini ya. Dan ini ya berlanjut, kasusnya berlanjut. Ya, orang tidak terima ya karena dia udah termasuk pelecehan seksual dilaporkan ke pihak polisian ya kan. Jadi masalah lah, jadi masalah. Ya, ini pengertian ya dan contohnya. Kemudian dampaknya apa? Dampak pelecehan seksual ya secara psikologis ya korban akan merasa depresi ya, kemudian cemas, trauma, rasa bersalah atau malu untuk pelakunya dan juga yang menjadi korban. Kemudian dari sisi produktivitas ya dia pasti minder ya kan, hubungan sosialnya terganggu, lebih banyak menyendiri ya kan, bahkan resign dari pekerjaannya. Kenapa? Karena dia menjadi korban pelecehan seksual ataupun dia ya pelaku seksual misalnya seperti itu. Kemudian fisik ya gangguan tidur, sakit kepala, jantung berdebar, luka fisik pada kasus kekerasan seksual. Nah, ambillah jangan sampai hal ini terjadi di lingkungan kerja rekan-rekan. Kemudian secara hukum ya, pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual. Ya kan, dendanya bisa sampai 100 juta, penjara paling lama 4 tahun. Nah, tolong ya. Kemudian pelecehan seksual non fisik ya penjara paling lama 2 tahun, denda maksimal 50 juta. Denda pidana kekerasan seksual ataupun pemerkosaan, eksploitasi seksual dan lain sebagainya bisa dikenakan pidana hingga 12 tahun. Nah, ini tolong jangan sampai terjadi. Kemudian di KUHP ya, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 281, 289 sampai 296 itu sudah jelas. Dan terakhir di Undang UU ITE pasal 27 ayat 1 sampai 3 melarang distribusi atau transmisi konten elektronik yang melanggar kesusilaan seperti mengirim foto ataupun video yang tidak sesuai. Ancaman hukum 4 sampai 6 tahun penjara hingga denda 1 miliar. Wow, banyak. Kemudian, nah ini ya, kalau memang rekan-rekan melihat ya kan, sesama rekan kerja kita melakukan tindak yang melenceng seperti ini, pelecehan seksual, ya tolong jangan didiamkan, Pak. Ya laporkan karena bahaya. Nanti imbasnya bisa ke kita semuanya. Dia yang berbuat, kita dapat getahnya, ya kan? Jadi pastikan rekan-rekan berani untuk melapor. Ya, karena rekan-rekan tidak berani, terutama rekan-rekan yang menjadi korban, ya akan terus berlanjut seperti itu. Ya kan? Tidak akan bisa terselesaikan. Kemudian ya tolong kalaupun memang ada bukti, baik itu bukti chat, video, rekaman, waktu dan kejadian kronologis, kalaupun memang ini ada dan terjadi, ini harus dilaporkan ya, harus terlampir jelas ya kejadian-kejadiannya jelas. Jangan sampai rekan buat laporan aduan ya kan pada kami misalnya, oh Pak si Anu Pak galak nian ini misalnya kan. Tapi buktinya tidak ada ya sama aja itu fitnah ya. Tidak ada bukti ya. Kemudian terakhir larangan jabatan
berjudi, bermabuk-mabukan, menggunakan obat terlarang, mempunyai banyak utang, atau berbuat hal-hal yang berakibat mencemarkan nama baik PT PKSS atau user, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika moral, susila atau hal yang sepatutnya tidak dilakukan oleh pekerja yang baik, tadi sudah kita bahas, menghina, mengancam, menganiaya pekerja lainnya atau keluarganya, kemudian menggunakan peralatan dan fasilitas milik user yang ada di ruang kantor untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang terakhir, tidak mematuhi larangan lainnya sebagaimana yang diatur oleh PT PKSS ataupun user. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Jelas ya? Atau ada kendala rekan-rekan di lapangan? Ada yang ingin menyampaikan? Atau rekan-rekan ada yang belum PKWT? Apakah semuanya sudah PKWT? Tidak ada? Halo? Ya, boleh. Silakan. Gimana, Pak? Ya, halo. Pak Peruga ya? Izinan, Ya, boleh. Silakan, Pak. ini PKWT PA Sekayu belum dan? Oke, PA Sekayu, PKWT belum. Sebelumnya Pak Peruga udah terinformasi PKWT secara online melalui email atau belum? Belum juga dan belum ada dan. Belum, oke. Berarti PA Sekayu belum ya. Selain itu Iya apa dan lagi, PA Pak? Sekayu belum dan. Selain itu apa lagi, Pak? Selain PKWT. Saya catat Hanya ya. PKWT dan saat Hanya ini dan. PKWT, oke siap. PK, saya catat ya. PKWT, PA Sekayu. Oke, 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 ya, ya. Oke, seluruh ini Bang ya. Seluruh ya. Iya dan seluruh yang Oke, siap. kebersihan juga. Ya. Siap, 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 siap. Baik, kita tampung. Nanti saya Siap dan, sampaikan. terima kasih. Ya, mari. Rekan-rekan yang lain, Benar. apakah ada kendala yang sama? PKWT-nya belum juga? Izin Pak, yang Ya. aku juga PKWT aku juga belum Bang, belum Waduh, Pak. user ini ya, kejaksaan ya. Iya KN Prabu Muli Bang, oleh kan aku ini Pak yang kemarin kan setahun lebih itu piket Rumdin Kajarinya, jadi belum belum nih lihat PKWT-nya apalagi nak bacanya. Oke, siap. Intinya yang tahun ini belum Bang ya, 2026 belum ya? Belum Pak, 2025, 2026 belum aku. Oke, 2025 saya catat ya, 2025, Iya, iya siap 2026. Pak. Siap. Ini hampir seluruh Pak ya, Pak Selamat ya? Nah, kurang tahu kalau rekan-rekan yang lainnya Pak, tapi kalau untuk security itu belum kami. Oke, siap, siap, siap. Hmm. Terima kasih Iya Pak siap Pak. Selamat, informasi Iya siap Pak. penting. Iya Pak, siap. Ya, kemudian rekan-rekan yang lain, apa sama kendalanya? PKWT juga? Halo? PAPN yang lain? Ataupun user yang lain? Aman ya? PKWT? Assalamualaikum Izin Dan. Ya, ya, gimana? Ya, Mbak Nia. Gimana Mbak Kami Nia? Hmm. dari PN Mentok juga belum ada Pak PKWT-nya Pak. Semua Waduh. OS Pak belum diterima. Siap. PN mentok ya. Iya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya, baik. Makasih Mbak Nia ya. Oke. izin Dan. Ya, siap. Para kukira untuk di kita yang di kementerian belum semua dan Waduh. Oke, oke, oke. Kayaknya sama ya seluruh ya. tapi Yes. ya, Siap, siap. ya, PAPN. jangan Termasuk pengadilan nanti tinggi juga belum Bang ya? PAPN PT ya. ya belum.
belum PKWT. Makanya Hmm. skip Mhm. dulu itu, nanti rame pula dan Ya siap ya siap dan. siap. Terima kasih Pak Rahmat ya. Nanti kita follow up. Nah, jadi rekan-rekan ya sekedar informasi PKWT kita itu secara online ya nanti ya mudah-mudahan Senin bisa kami tindak lanjuti. Jikalau memang ada informasi PKWT secara online, nanti kami informasikan di grup dan juga di email ya, di email. Jadi pastikan nanti ketika kita minta data email, data nomor handphone atau nomor WA, pastikan yang terupdate dan bisa digunakan supaya proses PKWT online-nya aman, lancar, tidak ada kendala. Itu informasi. Ya. Yang lain ada kendala BPJS macam-macam? Ada enggak? Aman ya? Kalau BPJS tuh aman Pak, Oh. tapi tidak enak kalau nak ngomong ke di pada saat Zoom chat ini kan. Oh ya boleh boleh boleh. Siap 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 siap. Siapa Pak? Ditampung. Terima kasih. Oke, ya intinya rekan-rekan, kalaupun nanti ada kendala ya, yang pertama, misal Pak saya dari awal gabung belum pernah dapat nomor BPJS ya kan, boleh nanti Japri kita bantu ya kan. Atau oh Pak saya BPJS Kesehatan istri saya belum terdaftar, boleh nanti dilaporkan kita tindak lanjuti ya. Intinya Nah, rekan-rekan. mohon Ah, izin hmm, 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 Pak Angga, hmm. di tim kami security KN Prabowo ini ada satu dari security-nya tuh Yogi kalau tidak salah, JMO Chun tuh tidak ada masuk-masuk Pak, tidak Hmm. bisa Pak. Nah, Belum. sama yang di OB juga ada kalau tidak salah, dan di pertama juga tidak masuk juga Pak JMO-nya Pak. Oke, JMO ya. Iya, Oke. JMO Pak. Sama Dandi ya, Dandi. Iya, dan di pertama Pak. Oke, siap. Terima kasih ya. Terkopi dari Iya, terima kasih Kejaksaan. Pak. Ya, mari Pak. KN Prabu Muli. KN Prabu Muli. Baik, cukup. Itu saja mungkin rekan-rekan ya. Ada lagi sebelum kita akhiri? Siap. Jelas ya? Kayaknya tidak ada Pak. Oke. Aman Pak. Ya, baik. Cukup. Pak Elan ada ini ingin disampaikan Pak Danru? Wilayah Bukit Asam aman ya? Untuk ini aman semua, Pak. Oh, alhamdulillah. PKWT sudah selesai. PKWT sudah ya kan? Dengan BPJS itu koordinasi sama Pak Rian. Iya, iya Pak Rian benar-benar. juga koordinasi sama yang kemarin itu. Siap, siap, siap. Oke, ya terima kasih Pak Danru ya. Mungkin itu saja rekan-rekan Zoom sore hari ini ya sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesetiaan rekan-rekan. Ya harapan kami apa yang sudah kita sampaikan minta tolong kita tindak lanjuti bersama terutama kaitannya penggunaan rekam aktivitas di Prima Super App ya tolong setiap bertugas rekan gunakan begitu juga dengan laporan serah terima kemudian laporan di WA Group ditolong tetap berjalan seperti biasa ya nanti terkait PKWT dan lain-lain kita komitmen ya Senin ini kita lakukan perbaikan ya untuk tindak lanjut kendala rekan-rekan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kami akhiri. Mohon maaf atas apabila ada salah kata ya. Kami mendoakan semoga rekan-rekan sehat selalu. Yang paling penting adalah ya semoga keluarga kita di rumah juga diberikan kesehatan, rezeki kita semua dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Amin Allah amin. Ya, ya Ya, siap Pak. kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih rekan-rekan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Ya, mari. Di bawah ini tuh lapor di bawah. Waalaikumsalam.